Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News. Di hari Rabu ini, 3 Juni 2020, saya dan kru Arus News berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Kita akan menggali informasi tentang sistem penerimaan peserta didik baru di era COVID-19 ini. Dan di hadapan saya ada Bapak Yasa selaku Ketua 1 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Jawa Barat. Dan Pak Yasa, kalau melihat evaluasi 1 tahun ke belakang paling tidak pra-COVID, ini ada perbedaannya nggak sih Pak? PPDB SMA, SMK di Provinsi Jabar dengan saat ini? Ya, terima kasih Pak Mulyana ya. Jadi tentu saja akibat COVID itu semua kan berdampak ke semua ya, ke semua sektor ini dan termasuk di pendidikan. Dan pendidikan juga salah satunya masalah PPDB juga berjalan bersama. Nah sebenarnya yang paling utama bahwa kita sesuai dengan arahan dari Pak Betul bahwa termasuk dari Kementerian juga, intinya bahwa pendidikan itu tetap harus menjaga protokol kesehatan dari COVID termasuk PPDB. Sehingga perbedaan sekarang ini PPDB yang paling menolong, kita berusaha PPDB itu bisa berjalan sesuai jadwal waktu, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya tentu saja adalah PPDB secara online. Sebenarnya kalau dibandingkan tahun kemarin sih memang PPDB setiap tahun Jawa Barat itu online, jadi semua online. Nah, sekarang yang paling utama di PPDB yang sekarang ini adalah bahwa pendaftarannya pun juga murni online. Jadi artinya kita menghindari masyarakat datang ke sekolah yang dituju untuk melakukan pendaftaran. Itu yang paling utama. Menghindari dan meminimalisir, Meminimalisir, walaupun mungkin 1-2 daerah blind spot ada ya, tapi nanti saya jelasin bagaimana mengantisipasinya. Nah dalam arah pendaftaran ini yang kita lakukan adalah kita harus minta kerjasama dari sekolah asal, baik SMP maupun MTS untuk ikut membantu mendaftarkan peserta didiknya. Memandu juga Pak ya? Memandu dan membantu, termasuk membantu memasukkan data-datanya atau pilihannya atau memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya untuk bisa meneruskan ke sekolah SMA dan SMK. Jadi itu yang ini. Nah, adapun untuk daerah-daerah yang mungkin black spot yang mungkin akses internet tidak ada atau keterbatasan peralatan segala macam, kita sudah menyiapkan tim satgas ya, satgas sukarela yang ada di sekolah-sekolah SMA maupun SMK. Nanti tim-tim itu dia akan menyisir ke sekolah-sekolah SMP. Jadi arahnya SMP dulu. SMP lulusannya di mana dan kemana saja. Nah ini mereka akan minta kepada sekolah SMP atau MTS itu kira-kira siswa mana yang harus dilakukan penjemputan oleh relawan itu. Sehingga mereka akan datang ke lokasi-lokasi itu, tapi tentu saja dengan dikoordinir ya, dibantu komunikasi dengan wali kelasnya untuk bisa mengkomunikasikan dengan orang tua masing-masing. Tapi kalau dari progres laporan yang sudah masuk sekarang ini, kita belum menemukan orang tua yang tersebut ya, tidak tersentuh ya, artinya mereka sudah melakukan komunikasi dengan sekolah asalnya, dengan SMP maupun dengan sekolah SMA-nya. Jadi infrastruktur online ini yang betul-betul kita siapkan dan mekanismenya termasuk panduan-panduannya dan sosialisasinya juga sudah bertahap mulai dari provinsi kemudian ke cabang dinas, dari cabang dinas ke MKK ke SMA, SMA kemudian ke SMP, dan setiap kali kepala sekolah SMA atau SMK itu harus mempunyai klaster binaan SMP-nya di daerah dari Cikijing misalkan, dia akan memberikan sosialisasi kepada sekolah di lingkup itu. Nah, kemudian memfasilitasi juga bagaimana supaya SMP itu bisa mensosialisasikan, menginformasikan kepada orang tua, karena sasarannya sebenarnya kan orang tua yang paling utama itu ya. Jadi media komunikasi itu yang harus dibentuk, kemampuan medianya seperti apa,
Kalau memang mereka bisa di kota bisa video conference, kalau nggak bisa video conference ya melalui jalur WA group, kalau WA group nggak bisa melalui SMS, kalau SMS nggak bisa juga ya terpaksa dengan dijemput bola itu ya. bola itu ya. Itu yang perbedaan yang paling mendasar ini. Makanya tahapan yang sekarang ini untuk kalau tahun kemarin kita 1 kali tahap, ya. Kalau sekarang ini kita 2 kali tahap, ya, tergantung jalurnya. Dan kita pun juga ada pra pendaftaran. Di pra pendaftaran itu adalah memasukkan data-datanya dulu, nilai rapor, nilai prestasi akademik. Itu dilakukan oleh pihak sekolah ya? Oleh pihak sekolah maupun oleh yang bersangkutan juga. Okay. Jadi ada 2 pilihan. Jadi pra pendaftaran itu, nah baru nanti kalau setelah itu kita ada masa mulai memilih sekolah, ya, si anak dan mulai dituju tujuannya itu. Tapi di waktu memilih sekolah itu pun juga masih bisa melakukan pendaftaran upload data itu. Cuma kita sengaja menginformasikan kepada masyarakat kalau bisa jangan numpuk di terakhir ya. Misalkan di kesempatan yang kemarin kita sampaikan mulai dari tanggal pertengahan awal Mei sampai akhir Mei itu betul-betul dimanfaatkan ya. Nah, ini sudah selesai pendaftaran. Tapi kita masih ada kita sampai tanggal 5 untuk upload dan verifikasi validasi dokumen dari siswa maupun dari sekolah asalnya. Baik, Pak Yasa, bagaimana dengan melihat demografi Jawa Barat ini cukup luas ya? Untuk menyentuh sekolah yang ada di ujung, saya tadi sempat melihat peta yang perbatasan Jawa Tengah, ya kan, kayak Cirebon, terus Sukabumi, Pelabuhan Ratu ke sana. Itu kan secara demografi, bahasanya jangankan nyari pulsa, nyari sinyal aja susah. Gitu. Itu antisipasi buat seperti itu, Dinas Pendidikan Jabar gimana provinsi? Ya, itu makanya perannya itu sebenarnya harus dimulai dari kepala sekolah SMA dan SMK-nya tadi itu. Dia harus mulai aktif, jadi komunikasi dengan kepala sekolah SMP-nya. Jadi tetap mereka tidak diizinkan langsung kepada masyarakat ya. Artinya supaya memudahkan alurnya, kontrolnya, mereka harus menjalin komunikasi dengan kepala sekolah SMP dan MTS-nya dulu. Kira-kira posisi siswanya itu ada di mana. Berarti open communication itu harus dibuka ya? Ya, akhirnya orang siswa-siswa itu yang kepala sekolah SMP itu yang memberikan informasi melalui wali kelasnya ya, mana-mana yang bisa di. Tapi kalau sepengetahuan laporan yang dari daerah-daerah tertentu ya, kita setiap 2 hari itu pikon dengan semua cabang dinas masing-masing memberikan laporan. Sebenarnya kalau dari sisi pengalaman dibandingkan tahun kemarin, minat pendaftarnya itu sudah mulai hampir sama mendekati. Artinya sudah ada komunikasi dengan orang tua itu. Bahkan dari data pendaftaran yang sudah kita lihat di database kita, itu sudah melebihi target tahun kemarin yang sudah memasukkan data, sudah memberikan nilai rapor segala macam. Itu kan sudah kelihatan bahwa sebenarnya sudah menyebar ke semua titik itu. Tapi intinya sebenarnya sih kepala sekolah SMA SMK yang bersangkutan. Dan saya pikir mestinya dia juga berusaha karena dia juga pasti ingin kan punya siswa yang banyak yang ini. Nah, kemudian daerah-daerah tertentu bahkan dengan perbatasan kita juga sudah mengadakan MOU ya. Misalkan kalau daerah Cirebon ya dengan Jawa Tengah, kemudian dengan Banten, kemudian dengan DKI juga ya untuk siswa kalau proses serangan. Tapi kita fokus sih sebenarnya ke daerah-daerah Jawa Tengah yang pelosok-pelosok itu. Kalau daerah kota itu otomatis mereka sudah pada paham. Baik. Yang nggak kalah pentingnya Pak tadi untuk saat ini berapa persen sih Pak jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur di luar provinsi yang masuk? Ya, berbicara masalah kota, masalah jalur, tetap jalur yang di SMA maupun di SMA sendiri ya, itu tetap ada 4 jalur ya. Ada jalur zonasi yang paling utama itu, kemudian jalur afirmasi atau sebenarnya KITM ya, boleh ekonomi tidak mampu. Kemudian jalur perpindahan orang tua, kemudian satu lagi jalur prestasi. Nah, jalur zonasi tentu saja itu kan berdasarkan jarak tempat tinggal ya,
otomatis dokumen yang diperlukan adalah kartu keluarga atau bukti bahwa dia menetap di tempat wilayah kota itu. tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kalau jalur prestasi tentu saja ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Nah, yang menjadi masalah adalah prestasi akademik. Kalau dulu kan berdasarkan nilai ujian nasional. Sekarang tidak ada. Sehingga kita memakai nilai rapor. Acuan rapor. Ya, cuma nilai rapor kan semua sekolah juga tidak sama. SMP A dengan SMP B, negeri dengan swasta. Akhirnya kita buat dengan nilai kalibrasi berdasarkan rata-rata nilai ujian nasional sekolah itu 3 tahun kebelakang. 3 tahun kebelakang. Ya, jadi prestasinya itu juga ada beberapa rumus yang kita tawarkan ke sekolah dan sekolah yang dituju ya, macam-macamnya, dan mereka boleh memilih. Nah, mereka memilih tentu saja berdasarkan pengalaman yang daftar tahun sebelumnya. Kalau yang daftar tahun sebelumnya ternyata berasal dari sekolah-sekolah PCB yang relatif nilai ujian nasionalnya bervariasi, mungkin dia akan menggunakan rumus yang ini. Atau kalau ternyata ngumpulnya di sekolah-sekolah swasta, dia akan menggunakan rumus yang lain. Itu yang prestasi. Kalau prestasi non akademik ya kejuaraan. Dari OSN atau OSN gitu ya. Yang itu harus diupload pada masa pra pendaftaran itu. Kalau jalur afirmasi KETM sesuai dengan peraturan dari Permendikbud bahwa yang dipilih itu adalah yang punya program pemerintah, termasuk yang KIP ya, kita itu yang dokumen-dokumen itu yang menjadi persyaratan. Kemudian satu lagi jalur guru atau perpindahan, setelah perpindahan orang tua itu juga boleh anak guru juga. Kalau yang perpindahan itu saja orang tua yang pindah tugas dan mendekati ke lokasi sekolah yang dituju dan itu yang diukurnya itu. Untuk anak guru itu apakah dipastikan hanya anak guru dari ASN atau anak guru di luar ASN masih bisa diakomodir? Sebenarnya kalau yang di luar zonasi ya perpindahan kemudian prestasi itu pengolahannya di sekolah sebenarnya. Ya artinya sekolah yang harus bisa membuat skala prioritas. Ya. Nah, salah satu contoh misalkan gurunya itu guru SMP atau guru SMA kan? Ya pasti di sekolah itu akan mengutamakan guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan dengan asumsi tempat tinggalnya atau arahnya berangkat nanti juga searah dengan orang tuanya. Betul. Tapi kalau memang kuotanya mencukupi, yang dari sekolah itu tidak ada yang daftar, ya mungkin dari guru SMP, dari SMA, atau mungkin juga guru non PNS segala macam. Jadi mau tidak mau harus dilakukan skala prioritas dan kewenangan itu kita berikan kepada sekolah. Ya. Mungkin sekolah merasa ini sama-sama anak guru PNS, tapi guru PNS ini kayaknya ya dari sisi ekonomi lebih tinggi daripada non PNS. Mungkin dia lebih prioritas dengan non PNS yang mengajar di sekolah, nggak masalah. Artinya kebijakan itu dikembalikan ke kepala sekolah masing-masing. Kami tidak ada seleksi. Seleksinya nanti hanya berdasarkan jarak sebenarnya. Nanti hasil pengolahan si kepala sekolah itu disampaikan ke provinsi nanti akan diupload di website. Jadi semua pengumumannya itu memang berdasarkan website. Tapi tetap kebijakan, saya lupa dari awal bahwa kebijakan penerimaan itu sebenarnya otoritasnya di sekolah. Mau zonasi, mau apa itu semua di sekolah. Ada di sekolah. Lepas dari masalah karena kan setelah nanti dievaluasi oleh kita, diseleksi oleh sistem, tetap sekolah itu akan mendownload dulu hasilnya. Setelah hasilnya dia akan validasi. Mungkin saja dia merasa loh ini anak ini kok datanya tempat tinggalnya di sini padahal bukan di sini gitu ya. Ada klarifikasi, merasa nggak yakin apa nanti silakan. Atau ada alamat yang numpuk di satu tempat kayak kasus-kasus kemarin misalnya, ada satu alamat yang dipajak oleh beberapa siswa gitu ya. Di sekolah berhak untuk melakukan tinjauan ke lapangan, verifikasi, ini nggak layak setelah koordinasi dengan pihak-pihak yang punya kewenangan untuk itu tidak sah ya, mungkin tidak bisa kita catat. Jadi sistemnya yang lurusnya APCB tapi ternyata berubah. Setelah itu nanti diverifikasi lagi, diulangi. Saya tadi terkait dengan tertarik dengan surat keterangan tidak mampu itu ya.
KITM. Nah, itu banyak, bukan rahasia umum lagi, banyak masyarakat yang tiba-tiba merasa miskin gitu, sehingga KITM dia bisa minta dari kelurahan atau gimana nah itu. Jadi surat keterangan yang jalur KITM itu adalah yang ikut program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi surat keterangan miskin dari kelurahan itu sudah nggak boleh. Sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang boleh itu yang punya kartu KIP, kartu KIS, kartu program-program yang resmi dari pemerintah. Berarti artinya 1 tahun ke belakang dia harus sudah terregistrasi dengan program-program Pemda atau Pemkot setempat gitu ya? Ya sebenarnya kalau itu tidak ada batasan waktu. Kalau yang hanya yang satu keluarga itu. Kalau yang itu tidak ada batasan waktu. Mungkin 3 bulan yang lalu ada program pemerintah itu ya nggak apa-apa. Seperti sekarang ini jadi masalah itu sebenarnya kita kan sedang bingung itu masalah yang miskin karena COVID. Miskin baru. Ya akhirnya kan kebijakan kita ya selama kita tetap sama tadi itu skala prioritas. Kalau memang prioritasnya yang miskinnya dari program pemerintah dan juga diketahui dari dulu juga memang dia udah miskin, ya memang itu diutamakan. Tapi ternyata kalau yang daftarnya nggak ada misalnya ya, ada jadi itu ya mungkin saja terjadi yang KITM tadi yang Mas bilang tadi jadi ada. Kalau ternyata memang tidak ada daftar, kuota masih ada, silahkan. Tapi kan harus ada. Ini kan penyelesaian di lapangan itu ya. Di sekolah. Ya, terakhir Pak Yasa, untuk wilayah sekolah yang ringnya adalah zona militer, itu kebijakan apa yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah zona militer itu, Pak? Ya, jadi ini repotnya kita kan kalau sekolah di zona militer itu kan tanahnya punyanya militer. Nah itu dia. Jadi kita kan mau tidak mau kan juga harus ada koordinasi. Cuma yang jadi kebijakan kita itu dari dulu itu sejak ada zonasi, jadi kita asumsinya bahwa memang karena zonasi, jadi siswa itu adalah tinggal dengan orang tua di daerah militer itu. Ya. Tapi kita juga tetap kebijakan masing-masing sekolah harus koordinasi dengan kepala militer itu, jadi bukan berarti naskah semua masuk ke sana, ada batasan-batasan itu. Aktivitasnya yang penting adalah bahwa memang betul yang pertama anak itu adalah putranya yang di situ. Kedua tinggalnya juga memang dekat dengan sekolah atau tinggal dengan orang tuanya. Itu memang ada kebijakan kita memang untuk tapi kebijakan kita bukan mengakomodir karena militernya, tapi karena zonasinya. Adalah zonasi. Oke Pak, harapan Bapak nih buat para siswa SMP kelas 9 yang akan memasuki ke SMA ataupun SMK. Anjuran Bapak, harapan Bapak seperti apa sih agar pendaftaran ini tidak overload by system? Apakah bisa mendaftar lebih dari satu pilihan atau gimana? Ya. Penutup. Yang pertama tentu saja saya berharap adik-adik itu semua harus bisa melanjutkan sekolah ini ya, karena semboyan kita kan semua anak harus sekolah. Dan harus dipahami bahwa semua sekolah itu sama ya, baik negeri maupun swasta itu semua sama ya. Kalau kita juga ada bantuan, ada kontrol kepada negeri maupun kepada swasta. Dan kemudian juga adik-adik juga harus bisa melihat bahwa program pemerintah ini kan dalam rangka untuk pemerataan pendidikan. Artinya juga harus bisa memilih sekolah yang menurut mereka adalah baik dari sisi kemampuan maupun dari sisi kedaerahan atau zonasi itu. Jadi jangan sampai menuju ke sekolah-sekolah yang memang sekolah negeri itu pada saat beberapa tahun ke depan pasti kan rata-ratanya akan sama ya. Mutunya semua akan sama. Jadi tetap semua anak sekolah, ada juga harus memanfaatkan situasi ini supaya bisa memilih sekolah sesuai dengan jalurnya, dan silakan mendaftar sesuai jalur yang sudah ditetapkan, diumumkan, dan kita berharap
sesuaikan jalur dengan kemampuan, dan kesempatannya tidak hanya satu kali ini, masih kita buka 2 tahap pendaftaran, pendaftaran prestasi, pendaftaran untuk perpindahan, kemudian di belakang juga ada jalur zonasi 2 tahap. Boleh 2 pilihan, Pak? 2 pilihan boleh. Jadi yang maksud saya, misalkan tahap yang pertama dia ikut, tidak diterima, tahap kedua nanti ikut lagi. Kemudian tapi tidak boleh kalau sudah masuk tahap 1, dua jenis, kalau SMA, kalau SMK, SMK. Oh gitu. Kecuali kalau linear ya. Pilihan pertama milih SMA, tidak lulus, tidak diterima, kemudian pilihan 2 dia milih SMK, itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi kalau dalam satu tahap itu harus sama, harus satu jenis. Kemudian kalaupun itu semua nggak bisa, masih ada kemungkinan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta menjadi kendala karena tidak mampu membayar, saya lupa. Tadi kita pemerintah Jawa Barat dari tahun kemarin punya kebijakan siswa-siswa yang mendaftar jalur KTM dan tidak diterima dan dia disalurkan mau ke sekolah swasta itu dibantu 2 juta per sekali. Oh saat itu. Sekali dibayar 2 juta ke sekolah swastanya ya, untuk subsidi supaya mereka tidak. Dan tentu saja selanjutnya mestinya swasta sudah tidak akan memungut, karena swasta yang mendapat bantuan pos itu punya kewajiban mengalokasikan 20% jalur KTM. Di swasta itu. Swasta itu harusnya dia ada komitmen seperti itu. Ada di dalam perjanjian dengan Kemdikbud dalam subnis bahwa swasta yang menerima dana pos dia harus mengalokasikan 20%-nya untuk tidak dipungut biaya. Oke, teknik pengajuan itu Pak yang bagi KITM itu, agar bisa diakomodir oleh sekolah swasta. Otomatis nanti akan kita salurkan. Jadi oleh sekolah. Nggak, teknik pengajuannya apakah swasta sekolah swasta tersebut yang mengajukan atau gimana? Sekolah swasta mengajukan. Karena itu nanti kan tambahan, itu swasta kan ketahuan. Jadi dari data yang masuk jalur KTM di sekolah negeri, kita kan punya datanya. Kemudian kita ambil, nggak diterima kita ambil, kemudian kita tawarkan ke sekolah-sekolah swasta yang di sekitar SMA itu. Pasti kan dia daerahnya di situ. Ini mau, berarti kan datanya ada semua itu jumlahnya itu. Lalu itu kita alokasikan untuk anggaran perubahan nanti di bulan Oktober untuk bantuan itu. Tapi tetap saja kita klarifikasi juga dengan siswanya. Belum tentu siswa juga mau. Gitu. Kalau nggak mau ya, yang penting sebenarnya kita punya kewajiban untuk menyalurkan semua siswa ya ke sekolah swasta. Baik, sahabat Arus, itu bincang-bincang kita dengan Pak Yasa selaku Ketua 1 Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat. Semoga semua bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa anak Indonesia harus sekolah. Anak Indonesia harus sekolah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih.